Melati difitnah berselingkuh dengan Rifat setelah Ibu Niar secara licik menunjukkan kepada Wira foto-foto dan rekaman video yang memperlihatkan Melati sedang berdua dengan Rifat di tengah hutan. Dalam rekaman itu, Melati tampak sedang duduk bersama Rifat di depan sebuah gubuk, bahkan terlihat sedang mengobati luka di tangan pria itu, sebuah situasi yang dengan mudah disalahartikan sebagai momen intim. Padahal kenyataannya Melati dan Rifat sama sekali tidak merencanakan pertemuan itu. Mereka hanya terjebak setelah insiden longsor kecil di tengah perjalanan dan memilih berlindung sementara hingga keadaan aman. Awalnya Wira tidak langsung percaya dengan tuduhan ibunya. Ia mengenal Melati sebagai perempuan setia dan tidak mungkin mengkhianatinya. Namun rasa ragu perlahan mulai muncul, apalagi saat Ibu Niar terus memprovokasi dan meyakinkannya bahwa Melati telah mempermalukan keluarga Baraguna. Wira pun akhirnya menyusul ke lokasi yang disebutkan. Dari kejauhan, ia melihat dengan mata kepala sendiri Melati dan Rifat sedang duduk berdekatan, tampak tenang dan saling berbicara. Wira tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya, tapi pemandangan itu cukup membuat hatinya runtuh. Tanpa bicara, Wira kembali pulang dengan perasaan kecewa dan hancur. Sikapnya terhadap Melati berubah dingin dan menjauh. Sementara itu, Melati sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah difitnah dan bahwa keheningan Wira berasal dari luka akibat kesalahpahaman yang belum terungkap. Aura melihat kesempatan ini semakin memanaskan situasi dan mempermainkan emosi Wira demi menghancurkan rumah tangga mereka sepenuhnya. Setelah insiden di hutan yang membuatnya difitnah berselingkuh dengan Rifat, Melati yang masih dalam keadaan lelah dan bingung memutuskan untuk segera pulang ke rumah demi menjelaskan semuanya kepada Wira. Namun saat ia tiba di depan pintu rumah keluarga Baraguna, bukan pelukan hangat atau pelukan anaknya yang menyambut, melainkan tatapan dingin dan tajam dari Ibu Niar. Dengan nada tegas dan penuh penghinaan, Ibu Niar langsung menyuruh Melati pergi, menyebutnya sebagai perempuan tak tahu malu yang sudah mencoreng nama baik keluarga. Melati terkejut dan berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilihat bukan seperti yang dikira. Namun Ibu Niar menolak mendengar. Perempuan seperti kamu tidak pantas lagi tinggal di rumah ini. Kamu bukan bagian dari keluarga Baraguna lagi. Itulah kalimat yang keluar dari mulut Niar, keras, menghina, dan tak menyisakan sedikit pun ruang untuk pembelaan. Melati terdiam, matanya berkaca-kaca. Sila, anak semata wayangnya, mencoba berlari menghampiri sang ibu, namun ditahan oleh pelayan rumah atas perintah Niar. Wira, yang berada di dalam rumah, hanya diamnya belum bisa membedakan antara kebenaran dan apa yang diyakininya. Akhirnya, dengan langkah lemah dan hati yang hancur, Melati meninggalkan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang, tanpa tahu kemana harus pergi, dan tanpa tahu bagaimana membersihkan namanya dari fitnah kejam yang sedang menelannya hidup-hidup. Sementara Melati berjalan pergi dengan hati remuk dan air mata yang tak terbendung, Aura justru tersenyum puas melihat perempuan itu diusir dari rumah keluarga Baraguna. Dari balik tirai jendela, ia memperhatikan Melati yang melangkah pergi sambil membawa satu koper kecil, dan di saat itulah Aura merasa kemenangan akhirnya di tangan. Dalam hatinya, Aura merasa inilah saat yang ia tunggu sejak awal, menyingkirkan Melati secara menyakitkan namun sah di mata keluarga. Dengan Melati sudah dianggap sebagai perempuan tidak bermoral dan bukan lagi bagian dari keluarga, Aura kini bebas menempati posisi istri utama tanpa gangguan. Ia mulai mengatur ulang kamar Wira, menggantikan foto-foto Melati dengan fotonya sendiri, bahkan berani menyuruh pelayan untuk membuang barang-barang Melati ke gudang. Aura tak segan-segan menyebut dirinya sebagai Nyonya Baraguna dan mulai mengatur ritme rumah seperti miliknya sendiri.